Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah fikih. Kita membahas hadis-hadis yang menerangkan tentang cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang lalu sudah kita baca hadis pertama, hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Amalan-amalan itu dengan niat. Jadi amalan harus dengan niat. Baru dianggap amalan itu dalam Islam sebagai amal saleh. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, binniyati untuk tunggal, kalau ini jamak. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nilai seseorang tergantung dari niatnya. Maka niat ini menjadi penentu nilai amalan. Bisa jadi amalannya besar tapi nilainya kecil. Atau bisa jadi amalan itu kecil tapi bernilai besar, tergantung dari ini, niat itu. Faman kana hijratuhu ilallah, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Ini contoh ya, contoh pelaksanaan niat. Kata Rasulullah, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Berarti dia hijrahnya kepada Allah dan rasulnya, bernilai ibadah. Wa man kana hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, yusibiha, untuk mendapatkannya, awimra'atin, atau untuk atau karena wanita, yutazawwaju, untuk dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung kemana dia hijrah. Penjelasan secara global dari hadis ini disebut di sini asyarhul ijmali. Asyarhu itu artinya penjelasan, ijmali secara global. Ada, kata beliau, hadisun jalilun. Hadis ini hadis yang sangat mulia, sangat tinggi nilainya hadis ini. Syamilun, cakupannya juga sangat mencakup. Jami'un, dan jami'. Jami' itu terkumpul di dalam hadis ini, menjadi intisari. Hadis ini menjadi intisari dalam ajaran Islam. Yahdutsu fihi Amirul Mukminin. Di hadis ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an menjelaskan atau menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana, menjelaskan, manzilatan niyati fil a'mal. Rasulullah menjelaskan tentang kedudukan niat dalam suatu amalan. Wa annaha, bahwa niat syamilatun likulli amalin, mencakup semua amalan. Nah, fama min amalin illa biniyatin,
Maka tidak ada suatu amalan kecuali harus dengan niat. Maksudnya tidak ada amalan itu tidak dianggap, tidak ada nilainya. Sholat misalnya, ngaji misalnya, ta'lim, itu bisa jadi tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak termasuk ke amal soleh kalau tidak ada niatnya. Wa madaruhu 'alaiha sihhatan wa fasadan wa thawaban wa iqaban. Nilainya bagaimana? Pertama, sah, dikatakan sah amalannya, atau rusak amalannya, lawan daripada sah. Nah, juga dari sisi thawab itu pahala. Bisa jadi sah tapi pahalanya kecil. Nah, kalau sudah rusak, fasadan, maka tidak ada pahalanya. Wa iqaban, bahkan bisa jadi amalannya bagus, tapi bisa jadi rusak. Iqab malah siksa. Contoh sholat ya, amalan terbaik, amalan termulia setelah syahadat adalah apa? Sholat. Ini bisa jadi disiksa orang sholat itu karena Allah berfirman, wailun lil musallin. Celaka orang yang sholat. Bagaimana orang sholat celaka? Kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu apa? Itu tadi tidak hadir hatinya, tidak muncul niatnya dalam hati. Maka diancam walaupun itu amalan terbaik, ketika hatinya tidak ikut sholat, lalai hatinya, maka menjadi siksa. Wa anna likulli imri'in, demikian juga nilai seseorang, manawa, tergantung dari niatnya, diamalihi, ketika dia beramal. Maka para ulama mengatakan menata niat itu sebenarnya lebih sulit daripada amalnya. Seperti kita duduk saja gampang, mendengarkan gampang. Tapi bagaimana nilai amalannya, pahalanya? Apakah dia memang niat ikhlas karena Allah, ingin ridha Allah, duduk di sini, ngaji di sini, ingin ridha Allah, atau ingin pujian orang, atau karena takut seseorang? Nah, min qasdi ja'samin jalilin wadiddihi. Nilai seseorang itu tergantung dari niat amalannya. Tujuannya tinggi atau sebaliknya, tujuannya ngaji itu apa? Biar tidak dimarahi orang tua misalnya. Itu kan niatnya bukan karena Allah Azza wa Jal. Namanya tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Maka percuma dia tidak mendapat pahala, cuma aman dari orang tua, tidak dimarahi. Nah, bayyana dzalika sallallahu alaihi wasallam, di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan targhiban, untuk memberi semangat lil amili, bagi orang yang beramal, fisumu, agar orang beramal itu berniat as-sumu. Sumu itu tinggi. Yang tinggi, kalau berniat itu yang tinggi. Apa? Yang tertingginya apa? Ingin melihat wajah Allah. Karena paling nikmatnya kenikmatan di surga itu melihat wajah Allah. Ada di sana kenikmatan makan, minum, syahwat, semua dipenuhi oleh Allah. Tapi itu masih ada yang lebih tinggi, yaitu ridha Allah. Juga ada yang tertinggi di surga, kenikmatan surga tertinggi, yaitu melihat wajah Allah, bincang-bincang dengan Allah, ngobrol dengan Allah Azza wa Jal. Itu tertingginya kenikmatan surga. Maka kesana niatan kita. Kenapa kamu ngaji? Ingin melihat wajah Allah, ingin diridhai oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah. Karena kalau dicintai oleh Allah, pasti Allah merahmati, memberi hidayah, dan memasukkan ke
surganya. Ini cita-cita itu yang tinggi. Nah, sama dengan burung kalau terbang yang tinggi, karena kalau rendah itu dibawa banyak pemburu. Ada yang bawa batu, ada yang bawa ketepel, ada yang bawa senapan. Nah, tapi kalau tinggi, setan pun itu tidak bisa mengganggu. Nah, jadi di sini memberi semangat bagi kita kalau mau ngaji, kalau mau sholat, mau amal ibadah lainnya, walaupun itu cuma membantu orang tua, walaupun itu cuma bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, itu bisa bernilai tinggi, pahalanya tinggi di sisi Allah. Apa yang menentukan? Niatnya. Niat itu amalan hati. Bi'an yaksuda bikulli ibadatin, yaitu dengan bertujuan ketika melaksanakan ibadah, qama biha wajh Allah, dalam rangka ingin mendapatkan wajah Allah, wadaral akhirati, dan negeri akhirat. Yang dimaksud negeri akhirat apa nih? Surga. Karena di akhirat ada dua tempat, yaitu neraka dan surga. Tentu kalau kita beribadah tidak ingin akhirat, bahkan karena takut neraka, ingin selamat dari neraka Allah, ingin masuk ke surga Allah. Ini niat yang sumu, yang tinggi di dalam kita beramal. Wa yabta'idu biha anil qasdiddun, dan hendaknya hadis ini menerangkan hendaknya setiap kita ini menjauh, meninggalkan dari tujuan-tujuan yang rendah. Wal maratibil hakirah, apa tujuan rendah itu? Cuma takut orang tua atau ingin dipuji orang tua, itu rendahan. Bagaimana kalau orang tuanya meninggal? Demikian juga orang tua ketika mendidik anaknya karena ingin ridho Allah Azza wa Jalla, bukan ingin ucapan terima kasih dari anaknya, dari istrinya. Nah, tapi karena tujuan yang tinggi, yaitu as-sumu. Ini inti dari hadis ini. Jadi hadis ini sangat besar sekali, menjadi penentu nilai suatu amalan, pahala atau tidaknya suatu amalan tergantung dari niatnya. Summa daraban Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi membuatkan contoh di hadis ini. Bil hijrah, contohnya hijrah. Contoh apa? Contoh pelaksanaan niat. Lituqasa alaiha baqiyatul amal, untuk dikiaskan, disamakan seluruh amalan, disamakan dengan hijrah. Fal muhajiruna, maka orang yang hijrah, yatrukuna biladihim, orang hijrah itu meninggalkan negaranya, wa yantakiluna ilal biladil islamiyah, dan berpindah ke negeri Islam, itu namanya hijrah. Meninggalkan negeri jelek atau negeri kafir ke negeri yang lebih baik, ke negeri Islam. Atau berpindah dari kampung yang jelek ke kampung yang lebih baik, itu juga masuk hijrah. Walakinnahum ala niyatin syatta, orang yang berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, itu niatnya syatta. Syatta itu bermacam-macam. Yatafawutu, bertingkat-tingkat. Nah, yatafawutu biha sawaba hijratihim tawafutan kabiran. Bisa berbeda-beda pahalanya di sisi Allah, dengan perbedaan yang sangat jauh antara langit dan bumi, antara timur dan barat. Itu tidak pernah ketemu timur dan barat. Ma'annal amala wahidun, padahal amalannya satu. Sholat misalnya, kalau ini contohnya hijrah. Hijrah pindah, orang pindah dari suatu negeri ke negeri Islam. Tapi itu nilainya beda-beda. Demikian juga sholat.
Salatnya 1 sama, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salatnya sama dengan yang dibimbingkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi nilainya, pahalanya berbeda-beda. Yang menentukan apa? Niatnya. Faman hajara ilallahi wa rasulihi, barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasulnya, talaban li thawabillah, karena ingin mendapat pahala dari Allah, wa nusratan li dinihi, dan dalam rangka menolong agama Allah, fadzalika al-muhajiru al-muhlisu. Maka itulah orang yang hijrah dengan ikhlas. Alladzi balagha bi niyatihi ajallul ghayat, yang dengan niatnya itu dia mencapai paling tingginya tujuan, atau tujuan tertinggi tadi. Apa itu? Melihat wajah Allah Azza wa Jal. Jadi kalau kita sholat, kita ngaji, kita beramal ibadah lainnya, kebaikan lainnya, seperti ini niatnya. Nah, wa'alad darajat, dan ingin atau orang hijrah yang ikhlas tadi bisa mengantarkan kepada a'lad darajat, paling tingginya derajat. Wa man hajara talaban lidunya, tapi barang siapa hijrah karena ingin dunia, wa mata'iha, dan kesenangan dunia, karena untuk saudagar, dagang, fadzalika alladzi anhata bi niyatihi ila mata'id dunya, maka niatnya ini akan menyungkurkan ke derajat yang rendah, yaitu sekedar kenikmatan dunia. Walaysa lahu fil akhirati min nasibin, dan di akhirat dia tidak mendapatkan balasan kebaikan. Padahal hijrah, ya, padahal sholat. Tapi kenapa sholat? Karena takut orang tua, atau ingin dipuji orang tua, dan seterusnya, atau ingin dipuji manusia, ingin dipuji guru, dan seterusnya. Ini penjelasan global dari hadis 1 ini. Fawaidul hadis, faedah hadis ini nomor 1, bayanu ahammiyatin niyah. Hadis ini menerangkan tentang pentingnya niat fil amal, dalam suatu amalan. Jadi ditata dulu niatnya. Kalau mau berangkat taklim, ditata dulu niatnya. Kenapa saya taklim? Untuk apa saya taklim? Pertama, ingin ridho Allah, ingin melihat wajah Allah, ingin masuk surga Allah, ingin melihat, ingin menghilangkan kejahilan, kebodohan yang ada pada diri kita. Karena jalan menuju Allah itu sudah ada, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang kita tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah kalau tidak belajar dulu, tidak taklim dulu. Nah, wa anna nadara sihatil amal, bahwa benarnya suatu amalan, dikatakan amal itu amalan yang benar atau amal soleh, wal jaza, demikian juga balasan amalan, bihasbin niat, tergantung niatnya. Nah, asani yang kedua, al-hassu, hadis ini sebagai dorongan ala ikhlasin niyati lillah, agar niat itu harus ikhlas karena Allah. Ikhlas itu artinya murni, ingin ridho Allah, ingin wajah Allah. Nah, jangan ada niatan lainnya. Wa bayani fadilati dzalika, dan hadis ini mendorong tentang keutamaan niat. Nah, niat itu menjadi penentu nilai. Nah, semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Tapi itu tidak mudah, karena hati itu selalu berubah-ubah. Hati itu tidak bisa
tenang dalam satu keadaan, kata Rasulullah, seperti air yang mendidih, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Nah, karena panasnya kuali yang berisi air itu. Kenapa kualinya panas? Karena ada api di bawahnya. Demikian juga hati ini, kenapa ada apanya kok bisa berubah-ubah? Karena ada nafsu, ada syahwat, ada syaitan yang bisa mengganggu niat yang ikhlas. Yang ketiga, hadis ini at-tahdzir. At-tahdzir itu peringatan. Min iradati dunya, dari tujuan dunia, keinginan dunia. Nah, di dalam beramal, bi'amalil akhirat, dengan amalan akhirat, yaitu hijrah. Nah, kenapa saya sholat? Biar nggak dimarahi orang tua, nanti saya nggak dikasih uang, sangu sama orang tua. Kan itu tujuannya dunia. Kenapa saya taklim? Ya, biar disangoni nanti sama orang tua. Dicintai orang tua, saya dapat uang saku misalnya. Nah, itu kan tujuannya apa? Tujuannya dunia, padahal dia amalannya amalan akhirat. Nah, wa bayanu hakirati dzalika, dan rendahnya orang berniat untuk akhirat, untuk dunia. Nah, sholat untuk ingin dunia, ngaji untuk ingin dunia. Nah, Ar-Rabi'u, yang keempat, annan nasa, bahwa manusia yatafawatuna fi niyatihim, bertingkat-tingkat niatnya. Nanti tergantung dari keinginannya. Saya ingin kenikmatan-kenikmatan yang tinggi di akhirat, maka semakin tinggi juga niatnya. Wa anna laka imri'in manawa, kata Rasul SAW, nilai seseorang walaupun sama-sama niatnya ikhlas, misalnya dalam sholat sama, semuanya ikhlas karena Allah, tapi itu tidak sama. Kadang dalam rakaat pertama ada yang sudah hilang hatinya, ada yang tertahan niat hatinya masih ikut sholat sampai rakaat kedua, ada yang hatinya masih tetap ikut sholat sampai rakaat ketiga, ada yang hatinya tetap bertahan ikut sholat sampai rakaat keempat, dan seterusnya. Nah, ada gangguan-gangguan dalam sholat. Yang kelima, at-taharatu minal a'mal. Taharah itu termasuk amal, termasuk amalan. Ini kan kitab taharah, ya. Wudu, nanti kita akan bahas tentang wudu. Nah, tayammum, mandi. Taharah ini termasuk amalan. Fala takunu illa biniyatin, maka wudu pun itu tidak menjadi ibadah yang benar, yang mendapat pahala, kecuali harus dengan niat. Tapi niat ini amalan hati, tidak pernah Rasulullah mengajarkan dengan lafaz-lafaz, misalnya nawaitul wudu'a, itu tidak perlu diucapkan, cukup dalam hati, saya niat wudu. Walikulli mutahhirin manawa bitaharatihi, setiap orang yang wudu, yang bersuci, itu dapat pahala tergantung niatnya dalam bertaharah. Nah, di dalam bersuci, dalam berwudu. Wa hadhihi mahallul istishhad bil hadis. Ini kenapa hadis ini dibawa pertama, supaya ketika mulai mau melaksanakan wudu sudah ditata dulu niatnya. Karena wudu itu sendiri itu syarat orang bisa melaksanakan sholat. Artinya wudu itu, taharah itu perantara orang itu bisa sholat. Hanya saja
ketika wudhu itu sudah masuk ke amalan ibadah yang supaya bernilai wudhunya, berpahala wudhunya, harus ditata niatnya, dihadirkan niatnya. Yang keenam, husnu ta'lim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan bagusnya pengajaran Nabi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Wa kamalu balaghatihi wa bayanihi, dan sempurnanya balaghah bahasanya beliau dan sempurnanya penjelasan beliau, bahasa terbaik. Nisu yadhkurul usul wal qawaidil kulliyah, itu ketika Rasulullah menjelaskan dasar, usul itu dasar, wal qawaid dan kaidah-kaidah yang mencakup. Nah, ini kan sangat mencakup. Summa yuwaddihuha bil misal, kemudian setelah diterangkan kaidahnya yang sangat mencakup, kemudian Rasulullah menyertai, memperjelas dengan contoh. Nah, itu tadi penjelasan hadis pertama. Maka dengan hadis pertama ini hendaknya kita berusaha mengamalkan, menjelaskan tentang pentingnya menata niat, pentingnya kita menghadirkan niat di dalam kita beramal saleh. Nah, kita masuk di hadis yang kedua, al-hadits tsani, hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima salat di antara kalian idza ahdatsa, kalau kalian ahdas atau berhadas, hatta yatawaddoa, sampai berwudu. Nah, Ar-Rawi, periwayat hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Siapa beliau? Abu Hurairah, beliau nama aslinya Abdurrahman Ibni Sakhr Ad-Dausi, itu orang Daus. Abu Hurairah ini julukan, dan kita juga disunahkan memberi nama dirinya dengan nama dengan julukan, karena di dalam adab atau akhlak, kalau memanggil namanya itu dianggapnya kurang adab. Jadi lebih sopan kalau dipanggil nama julukannya, kunyahnya. Kalau ini Abu Hurairah karena Abdurrahman ini suka kucing. Senang kucing, kadang disaku sampai dikasih julukan oleh Rasul Abu Hurairah. Perempuan ini ya, Hurairahnya ini kucingnya kucing perempuan. Maka nggak apa-apa kita dengan memberi nama dirinya Abu, pakai nama anak laki-laki yang terbesar. Islam Abu Faris. Ada Abu Hamzah, nama punya kakak Abu Hamzah. Sekarang Abu Faris karena namanya anak laki-laki pertamanya Faris. Kalau Iwan Abu Ubay. Yang itu sunnah juga, artinya kita mengajarkan sunnah, kita memahami sunnah dan mengamalkan sunnah itu termasuk barokah dalam hidup. Karena sunnah itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah itu penyelamat dari kita. Pintu-pintu kebahagiaan itu dengan mengikuti sunnah Nabi. Nah, di antaranya adalah akhlak di dalam kita memanggil saudaranya, dipanggil dengan julukannya. Perempuan juga
wanita juga disunahkan memberi kunyah dirinya dengan ummu. Terserah, walaupun tidak punya anak laki-laki seperti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, beliau tidak punya anak, tapi kunyah beliau siapa? Ummu Abdillah. Rasulullah kan, Aisyah sendiri tidak punya nama anak Abdullah. Putra beliau adalah Ibrahim. Nah, itu sunnah memberi nama dirinya dengan nama ini, nama julukan namanya. Aslama ama Khaydar, beliau Abu Hurairah ini masuk Islam di tahun Khaydar. Khaydar ini nama kabilah yang dihuni oleh orang Yahudi. Wa syahidaha wa laziman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyaksikan Khaydar dan terus beliau membuntuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tana bi hadisi, dan beliau betul-betul menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ke pasar, orang-orang sibuk dengan urusannya, Abu Hurairah sibuk dengan menghafalkan hadis. Sampai beliau pernah jatuh karena lapar. Karena nggak sempat kerja beliau fokus di penghafal hadis, sehingga beliau sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Hafalan terbanyaknya hadis di kalangan sahabat adalah beliau ini, Abu Hurairah. Wa syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri menyaksikan bihirsihi, semangatnya Abu Hurairah ala hadis. Semangatnya Abu Hurairah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan kepada Abu Hurairah, kuntu alzamna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lamana bihadithihi, dan aku mempelajari hadis-hadisnya. Rawa nahwa an Umar radhiyallahu anhu. Wa qala al-Bukhari, berkata al-Imam Abu Bukhari, kana Abu Hurairah ahfadha min rawil hadis fi isrihi. Abu Hurairah itu orang yang paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masanya. Wa dzakara ahlul ilmi mengatakan annahu ruwiya lahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bisa menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5.374 hadis. Tufiya sanata sab'in wa khamsina fil Madinah, beliau wafat tahun 57 Hijrah, masih kurun pertama ya. Kita sangat penting pelajaran sirah, mengerti sejarah seperti biografi, supaya muncul kecintaan kita orang-orang ahli mulia, orang-orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita langsung ke Syarhul Ijmali. Syarhul Ijmali itu artinya penjelasan secara global. Lis-salati sa'nun azimun. Salat itu sangat amalan yang sangat mulia, yang sangat agung, indallah, di sisi Allah. Li'annaha min ajallit ta'at, karena salat itu ketaatan yang paling tinggi. Wa afdalul qurabat, dan paling utamanya pendekatan. Wa hiya silatun, salat itu merupakan perantara bainal abdi wa rabbihi, antara hamba dengan Rabbnya. Wa li ajli hadza sya'n al-azim, maka karena perkaranya yang sangat agung ini,
imtana'a, maka Allah melarang hambanya an yataqarrabal abdu, Allah melarang hambanya mendekatkan diri kepada Allah hatta yakuna ala taharatin, sampai dalam kondisi bersih atau bersuci. Kama haddatsa bidzalika Abu Hurairah, sebagaimana ini diterangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi anna Allah la yarda, bahwa Allah tidak meridai salat al-abdi, salat hamba, wala yasibuhu, dan Allah tidak akan memberi pahala dari salatnya, idza ahdatsa, kalau dia berhadas, hatta yatawadda, sampai hamba itu berwudu. Nah, apa hadas? Nah, ada khobat, nanti ada hadas. Ada hadas, ada khobas. Khobas itu najis. Iya, Pak? Kencing itu hadas apa khobas? Nah, khobas itu najis ya. Kayak kencing itu najis, kotoran itu khobas, sama. Yang ditanya tadi bukan khobas tapi hadas. Apa hadas, Iwan? Kalau najis apa najis? Nah ya, sering dengar tapi nggak ngerti ya. Kotor. Kayak ingus itu kotor apa najis? Muntah. Najis. Pertanyaannya apa itu najis? Hadas. Kalau orang habis kencing ya, kencingnya itu khobat. Dia sudah cawi, sudah istinja, khobatnya hilang, najisnya hilang. Tinggal apanya? Salat boleh nggak dia? Nggak boleh. Masih ada apa? Enggak. Dia belum bersuci. Najis sudah hilang. Tinggal apanya? Hadas. Nah, kasih contoh tadi ya. Orang habis kencing cawi. Nah, kencing itu khobas atau najis. Sekarang habis cawi kan hilang itu najisnya, khobasnya. Tapi dia belum boleh sholat karena masih berhadas. Kalau gitu hadas apa? Nah, nanti kita tunggu azan dulu ya. Jadi kalau hadas itu tadi najis, hadas itu sifat. Hadas adalah sifat
yang menghalangi seseorang melaksanakan ibadah, yang ibadah itu disyaratkan dengan taharah. Karena tidak semua ibadah disyaratkan dengan taharah. Apa itu hadas? Sifat yang ada pada seseorang yang menghalangi ibadah yang disyaratkan dengan taharah. Fawaidul hadis, faedah hadis ini, anna sholata minha maqbulun, bahwa salat itu ada yang diterima. Jadi sudah tercatat sebagai amal soleh. Wa minha mardudun, ada juga salat yang tidak diterima. Mardud. Famakana ala wafqi syar'i, apabila salatnya itu mencocoki syar'i, fahuwa maqbul, maka amalannya itu diterima. Bagaimana yang mencocoki syar'i? Niatnya ikhlas karena Allah, caranya seperti yang diajarkan Rasulullah, itu mencocoki syar'i. Wa ma lam yakun ala wafqihi, maka amalan yang tidak, salat yang tidak mencocoki syar'i, fahuwa mardud, maka amalannya itu tertolak. Wa hakadha sairul ibadat, demikian juga seluruh ibadah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak dari sisi kami, maka itu tertolak. Nah, yang kedua, annas salata farduha annas salata fardoha wa naflaha, yang wajib dan yang sunnah, hatta salatil janazati, sampai pun salat jenazah, la tuqbal, tidak diterima. Idza shallahal muhaddits atau muhdits, kalau dia salat dalam kondisi berhadas. Walau kana nasian, walaupun lupa, hatta yatawaddo'a, sampai berwudu. Wakadzalika al-junubu idza shalla qabla an yaltasila, demikian juga orang yang junub belum mandi sudah salat, maka salatnya tidak diterima. Salat apa saja. Nah, yang ketiga, salatul muhditsi haramun, salatnya orang yang berhadas itu haram. Hatta yatawaddo'a, kalau kentut misalnya salat, maka dia berdosa, ya. Lianna Allah la yaqbaluha, karena Allah tidak menerima. Wa taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bima la yaqbaluhu muhadatun lahu, dengan amalan yang tidak diterima, berarti itu penentangan. Itu yang menyebabkan dia haram, menentang Allah Azza wa Jalla. Salat tanpa wudu dulu. Wa na'un minal istihza, dan itu berarti dia istihza. Istihza itu main-main dalam beragama. Yang keempat, annal insan, bahwa manusia idza tawadda'a li salatin, kalau berwudu untuk salat, tsumma dakhala alaihi waktu salatin ukhra, kemudian masuk ke waktu salat lainnya, wa huwa ala taharatihi, dia masih tidak batal, lam yajib alaihi wudu marratan saniyah, dia tidak wajib wudu lagi. Tapi misalnya mau wudu lagi ya tidak apa-apa, namanya tajdidul wudu, tapi tidak wajib. Yang kelima, ta'dhimu sya'nis shalah. Hadis ini menerangkan besarnya urusan salat, amalan salat. Haitsu la yaqbaluhu Allah taala illa bi taharatin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat itu tanpa berwudu dulu. Nah, sebaiknya memang ditulis, ya, dicatat ringkasan-ringkasan hadisnya. Kalau bisa mulai Sabtu depan, adik-adik bawa alat tulis, ditulis faidah-faidah. Sekolah aja bawa sembarang, ya. Padahal ngaji itu hukumnya apa? Wajib. Kalau sekolah apa hukumnya? Belajar apa Faris di sekolah?
Apa contohnya? Satu, belajar tentang kamera, apa hukumnya? Yang wajib harus lebih diperhatikan, lebih difahami. Karena kalau ilmu agama ini berhubungan dengan nasibnya diri kita, nasib dirinya. Darah dagingnya ini kalau nggak diselamatkan jadi bahan bakar neraka, ya. Allah berfirman, "Fattaqun nar", takutlah pada api. Allati waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Kita ini bahan bakar neraka, harus diselamatkan, harus serius belajar agama, ikhlas karena Allah, kemudian diamalkan. Jadi mulai Sabtu depan diminta terutama adik-adik untuk bawa alat tulis, ditulis apa yang dipelajari. Mudah-mudahan lebih manfaat, lebih barokah, semakin baik, semakin akhir, semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.